Halo teman-teman semua, Dr. Sun di sini. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang virus corona atau yang sekarang diberi nama COVID-19. Virus ini adalah virus yang bekerja menyerang saluran pernafasan. Dari informasi terakhir, virus ini telah masuk ke Indonesia. Jika muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, disertai dengan kesulitan bernafas, segeralah berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Semua wabah penyakit yang disebabkan oleh virus dapat diatasi dengan vaksin. Hanya saja karena virus ini masih baru, belum ada vaksin yang tersedia, masih dalam tahap uji coba. Selama menunggu vaksin tersedia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, karena penyakit ini dapat dicegah. Saat ini yang kita butuhkan adalah waspada dan lakukan tindakan pencegahan. Tidak perlu panik atau stres. Karena panik atau stres dapat merubah sistem kerja imun kita dan dapat menurunkan daya tahan tubuh. Virus ini ditularkan melalui droplet atau percikan air liur penderita pada saat batuk atau bersin. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang batuk. Dan juga virus ini dapat ditularkan melalui permukaan benda-benda atau barang yang terkontaminasi oleh virus ini. Cara pencegahan yang paling baik adalah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Jangan menyentuh bagian wajah terutama mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Pada situasi seperti ini, masker lebih efektif digunakan pada orang yang sakit daripada orang yang sehat. Dan pada saat kita berada di area infeksius seperti di rumah sakit dan di keramaian yang padat. Penggunaan masker tanpa disertai perilaku rajin mencuci tangan tidak akan efektif untuk mencegah dari tertular virus ini. Cucilah tangan dengan baik dan benar dengan 6 langkah cuci tangan. Pertama, basahkan tangan, letakkan sabun antiseptik ke telapak tangan, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan sebanyak 4 kali dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari sebanyak 4 kali. Yang keempat, gosok jari-jari sisi dalam dari kedua tangan dengan gerakan mengunci sebanyak 4 kali. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan sebanyak 4 kali dan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri sebanyak 4 kali dan sebaliknya. Gerakan 6 langkah cuci tangan ini boleh ditambah dengan gerakan pergelangan tangan kiri berputar dalam genggaman tangan kanan sebanyak 4 kali dan sebaliknya. Bilaslah dengan air yang mengalir sampai bersih. Begitu juga gerakan yang dilakukan saat menggunakan hand sanitizer. Kapan waktu yang tepat untuk kita cuci tangan? Yang pertama, sebelum makan dan minum. Yang kedua, setelah bersalaman. Yang ketiga, pada saat kita baru pulang dari keramaian atau dari tempat umum. Segeralah cuci tangan dan bergegaslah untuk mandi, cuci kepala, dan berganti pakaian. Jangan gantung pakaian yang telah dipakai di dalam kamar atau di belakang pintu kamar. Dan juga jangan memakai pakaian yang sudah dipakai hari ini untuk besok lagi sebelum dicuci. Yang keempat, sebaiknya untuk membuka dan mendorong pintu di fasilitas umum, gunakan siku kita seperti ini. Karena siku kita nggak bisa menjangkau wajah kita. Tapi jika terpaksa harus menggunakan tangan, ya segeralah menggunakan hand sanitizer ataupun cucilah tangan segera. Atau bisa juga melapis tangan kita dengan tisu sebelum memegang gagang pintu. Begitu juga setelah kita memegang pegangan tangga dan barang-barang di fasilitas umum. Yang kelima, uang juga dapat menjadi media penyebaran virus. Oleh sebab itu, segeralah mencuci tangan setelah selesai memegang uang. Bedakan slot handphone dan uang di dalam dompet atau tas Anda.
Setelah pulang dari mana-mana, bersihkanlah tas, handphone, dan dompet Anda dengan kasa alkohol ataupun tisu basah yang mengandung alkohol. Yang keenam, saat menerima paket online, segeralah dibuka, keluarkan isinya, buang kemasannya, lalu cucilah tangan. Buat teman-teman, jika menderita gejala batuk atau pilek, pakailah masker. Jika tidak punya masker, saat batuk atau bersin, gunakanlah tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut. Jangan meludah sembarangan, agar tidak menulari orang-orang di sekitar kita. Jagalah kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan minum air putih lebih kurang 2 liter per hari, dan jangan lupa berolahraga. Dari 91.113 pasien yang terinfeksi virus ini, persentase kematian 3,4%, sementara persentase yang sembuh jauh lebih tinggi, yaitu 52,7%. Semakin hari, persentase kesembuhan ini semakin meningkat, seiring ditemukannya obat antivirus yang lebih efektif untuk melawan virus corona ini. Ingatlah untuk tidak panik, waspada, dan lakukan tindakan pencegahan. Semoga informasi yang saya berikan hari ini berguna buat teman-teman semuanya. Saya Dr. Sun, mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya.